11 Juni 2024 menjadi momen krusial. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir Grup F yang digelari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, keberhasilan ini juga memastikan Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Ini merupakan pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia, karena untuk pertama kalinya berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dalam format saat ini. Sebelumnya, pencapaian terbaik Indonesia adalah mencapai putaran kedua pada kualifikasi Piala Dunia 1986. Timnas era Sintayong kembali mengukir sejarah. Para pendukung Garuda kini menaruh harapan dan dibuat berani bermimpi. Setelah badai berkepanjangan, kini muncul nahkoda yang sentuhannya memberikan kemajuan pesat untuk Timnas Indonesia. Pada drawing kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Indonesia nampaknya kurang beruntung karena tergabung di Grup C dengan 3 tim langganan Piala Dunia sekaligus. Perjalanan tentu saja akan menjadi lebih berat. Maka tidak heran dalam grup tersebut Indonesia dipandang sebelah mata dan diprediksi akan menjadi lumbung gol awan. Namun yang terjadi berbeda cerita. Perjalanan dimulai pada 5 September 2024. Indonesia bertandang ke Arab Saudi melakoni pertandingan pertamanya. Disinilah kejutan itu berawal. Mereka memberikan perlawanan tidak terduga. Bukan Indonesia namanya jika tidak memberikan drama. Pada laga tersebut, Martin Pas melakukan blunder di laga debutnya yang berbuah penalti untuk lawan. Namun dia secara heroik menepis tendangan penalti tersebut. Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Timnas Indonesia mengejutkan dunia. Bagaimana tidak? Indonesia yang saat itu berada di ranking 130-an FIFA mampu mencuri poin dari tim sekelas Arab Saudi. Setelah pertandingan itu, dunia tidak percaya Indonesia berada pada ranking tersebut karena mereka menunjukkan kualitas yang berbeda. Hasil ini juga membuat Roberto Mancini terancam dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Arab Saudi. Kegilaan berlanjut pada laga kedua melawan Australia pada 10 September 2024. Lagi-lagi Indonesia mencuri poin melawan tim sekelas Australia dan menunjukkan pada dunia bahwa mereka bukan lagi tim lemah yang diremehkan. Hasil positif yang membuat para pemain, ofisial, dan pendukung optimis bahwa Indonesia mampu mendapat 3 poin di laga melawan Bahrain dan Cina. 30 September 2024, Indonesia menambah kekuatan dengan bergabungnya Maes Hilgers dan Eliano Reinders yang resmi menjadi WNI. Pemirsa, Maes Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat tim Garuda. Adanya 2 pemain tersebut diharapkan mampu mendongkrak kekuatan timnas dan setidaknya memetik 4 poin di 2 laga berikutnya. 10 Oktober 2024, Indonesia melakoni laga pamungkas ketika bertamu ke kandang Bahrain. Pertandingan ini berjalan sangat sengit. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui tendangan bebas Mohamed Marhun. Jelang turun minum, Ragnar Ortmagun mencetak gol penyeimbang. Kemudian pada menit ke-74, Rafael Strijk mencetak gol keduanya di level senior, membawa Indonesia unggul 2-1. Indonesia yang yakin akan mendapat 3 poin dibuat kecewa oleh keputusan wasit yang kontroversial. Karena dalam waktu injury time yang harusnya berakhir pada menit 90+6, wasit tidak kunjung meniup fluidnya hingga menit 98. Belum selesai, padahal saat itu pemain Indonesia sempat menghentikan bola. Hingga pada menit 90+9, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan tidak lama kemudian wasit meniup fluid tanda berakhirnya pertandingan. Di laga ini, publik Indonesia dibuat kecewa dan marah oleh kejanggalan keputusan wasit, juga aksi tidak sportif dari para pemain Bahrain sepanjang pertandingan. Hasil yang dianggap perampokan terhadap timnas Indonesia oleh Bahrain dari wasit. Parahnya lagi, Instagram official timnas Bahrain menulis gol yang terjadi pada menit 90+6 dan mengunci kolom komentar. Setelah laga ini, banyak yang menyuarakan keadilan untuk timnas Indonesia, dan hal tersebut dilihat oleh khalayak internasional yang menganggap AFC begitu buruk. 15 Oktober 2024, Indonesia harus terbang menuju ujung negeri Cina dengan misi membawa 3 poin. Pertandingan yang seharusnya bisa menuai kemenangan justru Indonesia mengalami kekalahan pertamanya di Grup C. Sebuah hasil yang membuat para supporter kecewa. Para penggemar dan pengamat sepak bola mengkritik keputusan Sintayong yang melakukan eksperimen dalam pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Sintayong melakukan rotasi pemain dan perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 5-4-1.
Dia juga melakukan blunder dengan memberikan Asnawi ban kapten dan membiarkan sang pemain yang sedang underperform bermain hingga menit 80-an, dan baru memainkan Tom Hai di babak kedua. Perubahan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam permainan, dengan lini belakang yang kurang solid dan serangan yang tidak efektif. Penggunaan 5 pemain bertahan mengurangi opsi serangan dan membuat tim kesulitan menciptakan peluang. Mereka menilai bahwa rotasi pemain dan perubahan formasi seharusnya dilakukan dalam pertandingan yang kurang krusial, bukan saat tim membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Sebuah keputusan yang sulit diterima supporter, bahkan PSSI. Kekalahan ini membuat federasi pesimis dan kembali mendatangkan pemain keturunan.